Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qadamani Pratama, NPM 10101118012 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Hubungan Indeks Massa Tubuh atau IMT berlebih dengan keluhan nyeri lutut pada karyawan Universitas Islam Bandung tahun 2021. Yang mana di sini saya akan membahas tentang latar belakang dari obesitas ataupun overweight, yaitu menurut NCD, yaitu 30 tahun terakhir ini prevalensinya 2 kali lipat untuk dewasa dan juga anak-anak sekitar 6-11 tahun, dan juga adanya peningkatan 3 kali lipat pada remaja. Dan juga menurut Riskesdas tahun 2018, usia lebih dari sama dengan 18 tahun paling banyak overweight ataupun obesitas pada perempuan sekitar 44,40%, dan juga untuk nyeri lutut hasil dari Riskesdas tahun 2018 yaitu sekitar 24,7%, dan paling banyak pada perempuan dan juga paling banyak terjadi pada usia 35-44 tahun. Dan menurut Perhimpunan Rheumatologi Indonesia ataupun IRA, yaitu paling banyak pada perempuan sekitar 18%. Dan subjek penelitian saya itu yaitu tentang karyawan. Karyawan ini merupakan suatu jenis pekerjaan dengan tingkat aktivitas sesuai dengan bidangnya. Saya mengambil sapam dan juga cleaning service. Sapam ini terbagi shift, yaitu ada shift pagi dan juga shift siang, yang mana lebih banyak aktif mendapatkan pekerjaan sehingga nanti akan adanya keluhan yang dialami pada sapam, yaitu mudah merasa haus dan juga lelah di seluruh badan sehingga nanti akan adanya ke arah kelelahan kerja. Sedangkan untuk cleaning service ini karena bertanggung jawab dalam tugas pemeliharaan dan juga pelayanan kebersihan sehingga nanti akan adanya beban kerja fisik. Yang mana untuk aktivitas yang cenderung berat dan juga terus-menerus ataupun aktivitas yang sedikit dan tidak pernah melatih dari kekuatan otot kaki dan juga dari pola sedentary lifestyle-nya akan mempercepat kondisi timbulnya nyeri lutut hingga nanti dapat menyebabkan kerusakan struktural kronis pada sendi lututnya. Di sini untuk rancangan penelitiannya saya menggunakan analitik observasional, untuk pendekatan penelitiannya menggunakan cross-sectional, untuk sumber datanya diambil dengan data primer yaitu berupa kuesioner, dan juga teknik pengambilan sampelnya itu non-probability sampling, dengan jenisnya itu adalah purposive sampling. Sampel yang saya ambil 65 sampel, yang mana di sini untuk analis datanya itu dengan menggunakan kolmograf Smirnov untuk uji normalitasnya, dan juga untuk mengetes hubungan indeks massa tubuh dengan keluhan nyeri lutut dengan menggunakan t-test. Ketika dia hasilnya itu tidak terdistribusi dengan normal, maka bisa menggunakan uji Mann-Whitney. Yang mana di sini untuk hasil penelitiannya itu yang pertama, untuk karakteristiknya itu untuk usianya itu paling banyak berpartisipasi pada usia 31-40 tahun, dan juga jenis kelamin paling banyak itu pada laki-laki, dan juga untuk taraf pendidikannya itu untuk yang berpartisipasi kebanyakan pada taraf SMA, dan juga untuk kategori BMI-nya itu paling banyak yaitu overweight sekitar 63,3%. Nah, di sini untuk karakteristik dari nyeri lututnya itu paling banyak pada nyeri sedang, nyeri ringan dan juga sedang. Yaitu nyeri ringan ini sekitar 95%, dan juga untuk aktivitasnya itu kebanyakan aktivitas sedang. Nah, lalu di sini untuk hubungan indeks massa tubuh yang berlebih dengan keluhan nyeri lutut tidak ada hubungan yang signifikan ketika sudah dites melalui uji Mann-Whitney. Yang mana di sini kenapa tidak berhubungan? Karena kalau pada penelitian kita ini, karena jenis pekerjaan responden itu yaitu sapam dan juga cleaning service yang memiliki tingkat aktivitas yang aktif setiap harinya, sehingga dia itu hal tersebut sebanding dengan massa otot yang terbentuk, yang dapat menjadi bias dalam menilai dari komposisi massa tubuhnya. Dan juga terkait dari pandemi, yang mana untuk aktivitasnya itu banyak ringan dan juga sedang, sehingga tidak overuse, sehingga respondennya itu tidak merasa nyeri walaupun responden overweight ataupun obesitas, dan juga subjeknya sedikit sehingga tidak mewakili dari populasi keseluruhan. Tidak sejalan dengan penelitian Aldilia dan juga Merck, yang mana adanya hubungan antara indeks massa tubuh yang berlebih dan juga aktivitas fisik. Nah, lalu di sini pada responden kita juga paling banyak itu usia 31-40 tahun, yang mana di sini tidak sejalan juga dengan penelitian Penny bahwasanya faktor usia ini dia tuh berkorelasi positif dengan keluhan nyeri lutut, yaitu semakin bertambahnya usia, maka akan semakin banyak keluhan terkait dari nyeri lututnya, terutama pada individu dengan usia lanjut. Nah, pada penelitian ini juga menggunakan indeks massa tubuh sebagai kriteria inklusinya. Sedangkan menurut Menkes RI tahun 2017, yang mana ada indikator lain untuk menilai dari komposisi lemak, yaitu dari mulai lingkar perut, lingkar pinggang, rasio lingkar pinggang, dan juga yang lainnya. Nah, pada penelitian ini juga untuk aktivitasnya itu ringan hingga sedang terkait dari kondisi pandemi, dan juga sejalan dengan penelitian Nur Hadi dan juga Nurmudin, yang mana adanya penurunan aktivitas fisik di masyarakat selama masa pandemi. Untuk kesimpulannya itu, dia itu tidak ada hubungan antara indeks massa tubuh atau IMT berlebih dengan keluhan nyeri lutut pada karyawan Unisba, yaitu pada cleaning service dan juga sapam pada tahun 2021. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.